Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Sebenarnya gue mau bikin nih perurutan aja biar gampang. Perurutan materi maksudnya. Oke, kita mulai dari materi yang dipelajarin. Itu ada bilangan kompleks, lalu habis itu kita belajar, gue lupa lagi. Masa matriks ya? Bilangan kompleks, matriks ya. Bilangan kompleks, habis itu kita ada fungsi trigonometri, habis itu kita belajar matriks sama habis itu polinomial, sama terakhir ada transformasi geometri. Nah, di sini kan latihan soalnya agak ngacak ya. Ini gue bakal jelasin satu-satu dari mulai bilangan kompleks dulu. Nah, bilangan kompleks ini ada bermacam-macam, tapi sebenarnya intinya tuh satu aja. Bilangan kompleks tuh intinya adalah, kemarin mana ya? Nih, ini bentuk umumnya Z sama dengan A plus B, imajiner. Nah, bilangan realnya itu A, sedangkan bilangan imajinernya itu B. Itu doang sebenarnya. Itu buat umumnya. Nah, bentuknya itu bakal dipakai buat ya pokoknya di mana aja pasti kepake. Misalnya lu disuruh cari real dari Z-nya ini. Ya berarti ya min tiganya ini realnya. Sementara kalau misalnya mau cari imajiner ya, berarti 5-nya. Ingat ya, 5 doang, bukan 5 imajiner, tapi 5 doang. Karena kalau 5 imajiner salah. Karena bilangan imajiner itu cuman B doang. Oke. Lanjut, di sini operasinya itu ada banyak ya. Operasinya itu sebenarnya umum aja, kayak misalnya kita ambil Z1 tambah Z2, Z1 kali Z2, Z1 kurang Z2. Tapi yang kalau kayak gitu kan mungkin tinggal dimasuk-masukin aja angkanya, enter. Bentuknya kayak gini lah misalnya. Di sini ada Z ini apa aja? Oh, enggak. Ini ada Z pangkat 2. Sorry. Ini ada Z pangkat 2. Jadi ini Z dikali Z lagi. Jadi min 3 dikali min 3. Habis itu min 3 kali 5 imajiner dan so on. Jadi kayak gitu aja. Sama mungkin gue harus ingetin lagi kalau misalnya imajiner dikali imajiner itu hasilnya min 1. Kenapa? Karena imajiner itu adalah akar dari min 1. Gimana ya bentukannya? Ini nih. Imajiner itu akar dari min 1. Jadi kalau misalnya imajiner dikali imajiner, berarti otomatis min 1 dikali min 1. Yang berarti ya min 1, karena min 1 dikali min 1 ya min 1 pangkat 2. Nah, habis itu di sini ada hal tersembunyi yang gue sempat bingung kemarin cara ngerjainnya gimana. Tapi ternyata ini adalah merasionalkan. Jadi kalau misalnya kalian lupa merasionalkan tuh gimana, ya simpelnya kalian ngaliin angka yang sama dengan istilahnya itu apa bilangnya, operasi yang berbeda. Kayak gini, misalnya 8 dibagi 3x 3 min 2 imajiner dikali sama, nah ini 3 min 2 imajinernya ini diulang lagi tapi pakai sebaliknya. Misalnya kalau ini minus ini plus, kalau ini plus ini minus, gitu aja. Nah, itu harus diulang dengan sama, karena kalau enggak namanya bukan dikali 1. Karena sebenarnya merasionalkannya cuma dikali 1, tapi 1 bentuknya fancy aja gitu. Nah, di sini bisa tinggal dikali silang segala macem, terus akhirnya kalian dapat begini. Supaya ini bisa mecahin imajiner sama realnya. Ini realnya yang ini imajiner. Ini kan imajiner nih. Nah, mungkin itu ya kalau misalnya buat operasi yang lain tuh paling cuma ditambah, dikurang, dibagi, sama dikali. Nah, sementara yang kemungkinan bakal jadi ribet itu adalah yang ini. Kalau misalnya udah masuk ke argumen terus modulus sama segala macam. Sebenarnya kalau misalnya modulus itu istilahnya cuman kayak nyari trigonometri. Itu cuman x kuadrat tambah y kuadrat. Ingat, y kuadrat itu nggak perlu pakai imajiner, karena y-nya itu ya cuman y doang. Misal gini, itu sama dengan x tambah y imajiner. Kalau misalnya mau nyari modulus, berarti x kuadrat tambah y kuadrat aja, imajinernya nggak dipakai. Ingat, jangan lupa. Sama kalau misalnya argumen itu sebenarnya nggak ada nih soalnya. Nih, nah argumen tuh kalau misalnya argumen dari Z ya kan ada 3 plus 2 imajiner. Berarti itu B per A, ya kan? Abis itu pakai tan inverse. Sebenarnya untuk cara ngitungnya selain pakai kalkulator gue nggak tahu caranya ya. Cuman ya kalau misalnya pakai kalkulator pasti tahu hasilnya berapa. Ya pokoknya begitulah. Nah,
Yang ini polar ini nggak bakal keluar, soalnya emang gak pernah keluar, gue nggak tahu apa. Tapi yang pasti keluar sih kemungkinan itu adalah nyari modulus. Argumen gue nggak yakin juga, soalnya argumen tuh butuh tan inverse yang gue nggak yakin bakal keluar, soalnya kita nggak ada kalkulator kan. Terus sama mana lagi, satu lagi tuh ada, oh ini konjugat masih konjugat yang kayak gini nih konjugat itu bisa kalian sendiri di sini. Kalau misalnya konjugat berarti yang tadinya gimana ngomongnya, yang tadinya bila apa namanya operasi di real ditambah imajiner, real tambah bilangan real tambah bilangan imajiner itu misalnya tambah atau dikurang, tinggal dibalik aja. Udah gitu doang sebenarnya. Misalnya kalau misalnya di sini Z2 nih, Z2-nya kan 3 min imajiner, tapi karena ini konjugat berarti 3 plus imajiner. Dah. Ini untuk pembagian sama aja. Sama satu lagi, oh yang ini deh, salah gue ya. Yang ini ada konjugat itu juga. Mana sih, gue lupa. Bilangan eksponen. Nah, bilangan eksponen dari Z ini agak ribet nih. Jadi ini ada sedikit rumus yang harus dihafalin buat bilangan eksponen di sini. Misalnya ini lupa sumpah. Gue nggak tahu ini bakal keluar apa enggak ya, cuman insya Allah sih nggak keluar ya, soalnya ribet banget bener. Jadi caranya itu pertama, kalau di sini kan yang dicari kan bilangan eksponen dari Z itu ya. Nah rumusnya itu cari modulus, abis itu nya ini biarin aja soalnya ini Euler, dipangkatin sama imajiner dikali apa namanya ini apa sih gue lupa namanya, argumen. Nah tapi kalau misalnya argumen nggak keluar, bilangan otomatis bilangan eksponen nggak bisa keluar. Sebenarnya itu aja sih. Kalau misalnya emang nggak keluar ya berarti ini juga nggak bakal keluar. Dan terbukti di apa namanya, pelatihan soal juga nggak keluar kok itu bilangan apa eksponen. Jadi semoga aja emang nggak keluar. Oke. Jadi itu doang sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal bilangan imajiner. In conclusion, bilangan kompleks bilangan kompleks itu sebenarnya cuman ini bentuk umumnya Z sama dengan A plus B imajiner. Jangan lupa kalau bilangan real itu cuma A nya doang, bilangan imajiner cuma B nya doang, imajiner yang gak dipakai. Kalau misalnya rumus yang pasti bakal keluar itu pasti ada modulus, ya kan, modulus. Argumen kemungkinan tapi kayaknya enggak, konjugat juga kemungkinan soalnya nggak pernah keluar konjugat. Tapi yang pasti keluar adalah operasinya, kayak misalnya tambah, kurang, bagi, kali. Dah. Lanjut kita ada yang namanya fungsi trigonometri. Ini udah pernah gue jelasin berkali-kali ya di sini. Sebenarnya gue lupa, temen. Oh ya. Jadi ada bentuk umumnya. Mana ya ini dia. Ini tuh yang di sini tuh ini pengenalan doang. Ini fungsinya. Apa namanya rumusnya? Itu Y sama dengan A sin B. Aduh. Nah, X plus minus itu apa sih? Alpha ya? Alpha terus X plus minus, habis itu plus minus C. Ini gak banyak yang bisa gue jelasin lagi, soalnya emang rata-rata udah gue jelasin di video yang sebelumnya. Ya langsung masuk lagi. Gimana ya buka lagi? Ini aja. Nah, sebenarnya yang bikin fungsi trigonometri itu susah itu cuman gara-gara fungsi trigonometri itu kalau misalnya kita suruh bikin grafik pasti suruh bikinnya per tahap 1, 2, 3, 4, 5. Itu malas banget bener-bener. Tapi kalau misalnya cuma disuruh nyari kayak gini nih, ini grafiknya apa gitu, nah ini tinggal nyari doang kan gampang ya. Tapi kalau misalnya nyari bikin grafik tuh pasti ribet karena satu-satu. Tapi di kisi-kisi itu nggak keluar, gue nggak tahu kenapa. Sebenarnya tadi sempat ada yang nanya juga kan, tapi emang keluar di kisi-kisi aja nggak ada. Emang benar di kisi-kisi nggak ada, yang justru keluar malah matriks yang mengejutkan. Padahal matriks tuh nggak ada ulangan loh. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, kalau misalnya mau lebih lanjut lagi mungkin lihat di video gue. Tapi sini gue bakal jelasin singkat aja. Di fungsi trigonometri itu yang penting tuh cuma dua, menentukan fungsi dan menentukan grafik. Itu doang sebenarnya. Kalau misalnya menentukan grafik itu menentukan fungsi itu berarti dari grafik ke fungsi. Berarti dari grafiknya ke gimana, lu nentuin fungsinya bakal kayak gimana. Misalnya di sini ini apa namanya, titik tertingginya 2, titik terendahnya 2, berarti dia amplitudenya 2.
Ya di sini amplitudenya 2, terus di sini B-nya itu 3 karena dia itu di sini kan ada 15 titik awal ya kan, itu titik awal 1575 kurang 15 60 itu sebagai setengah gelombang ya kan, karena ini pakai sin, ini setengah gelombang, satu gelombangnya itu 120. Nah berarti 360 tinggal dibagi 120, 360 bagi 120 yang berarti satu gelombang itu 120. Nah yang berarti itu 360 dibagi 120 itu 3, jadi B nya itu 3. Nah untuk yang alfanya itu tinggal tentuin aja dari titik awal ke titik dari garis sumbu ke titik awal yang lu tentuin tadi itu berapa. Misalnya kalau misal di sini kan tadi kan di sini kan gue titik awal 15 ya, berarti dari sumbu Y ke titik 15 itu ya min 15 udah selesai. Kecuali kalau misalnya lu mulai dari 75, bisa mulai dari 75 kok, bisa. Jadi nanti hasilnya beda, cuman karena itu berarti alfa lu bakal berubah juga tergantung sama seberapa jauh. Jadi di sini min 75 kalau misalnya titik awalnya lu mulai dari 75. Di sini juga sama. Sebenarnya ini agak hal-hal ada hal yang sedikit tricky dari fungsi trigonometri ini, karena beberapa kali grafik ini bisa tiba-tiba agak tenggelam ke atas apa ke bawah, tapi lu nggak nyadar karena lu cuma mikir misalnya ini agak naik ke atas gini ya, lu pikir ini titik awal di sini, padahal kan harus diturunin dulu ya. Nah, makanya gue selalu wanti-wanti kalau misalnya bikin nyari fungsi itu tentuin dari C-nya dulu. Makanya di sini gue paling atas tuh C-nya dulu tuh, C0. Misal di mana C0 tuh? C0, pasti C0 dulu. Karena kenapa? Kalau enggak gue puyeng sendiri ngeliatnya. Mana lagi ya? Enggak ada lagi. Karena bener dah, puyeng sendiri lihat ya kalau misalnya enggak nentuin C-nya dulu. Jadi ini C itu penting guys. Kalau misalnya mau mulai apa-apa, C-nya dulu. Jadi kalau misalnya menentuin fungsi itu dari belakang, ya dari belakang, dari C-nya dulu, habis itu tentuin alfanya dulu, B-nya, baru amplitudenya. Kecuali kalau misalnya mau bikin grafik. Nah kalau menentuin grafik, kebalik, lu tentuin dari awal dulu, dari amplitudenya berapa, terus habis itu lu stretch atau di apa bilangnya, ya di zoom atau di zoom in, tergantung sama ya B-nya ini berapa. Terus habis itu tinggal lu geser tergantung sama alfa ya berapa, akhirnya lu naikin atau turunin tergantung sama C-nya berapa. Dah, itu aja. Lanjut, di sini ada lagi puter-puter mulu. Ada matrix. Nah, matrix ini sebenarnya agak ribet ya. Karena matrix itu ada banyak sebenarnya. Jadi yang kita pelajari di matrix matematika lanjut itu sebenarnya determinan. Itu yang paling penting. Karena determinan bakal kepake di mana-mana. Seriusan, lo pakai kemana-mana pasti ada determinannya. Misalnya di sini, ini, apa lo nentuin inverse aja pakai determinan, coba. Capek gua. Nah, semoga sebenarnya gue berharap ya kalau misalnya kita nggak bakal dapat ini abomination banget. Tapi maksud gue kalau misalnya kayak gini, tapi bentuknya itu bentuk AB sama dengan C, habis itu diganti-ganti, gue males. Soalnya lu bayangin aja lu nentuin 1B yang lu inverse aja itu panjang banget sampai akhirnya dapat hasil ini aja. Gue persingkat soalnya gue males nulisnya. Ini tuh ada minor 1, habis itu ini tentuin dulu minornya berapa, ini tentu minornya berapa. Kan kalau misalnya tentuin minor 1 itu kan berarti ini coret, habis itu 1 kali 0, habis itu 2 dikali 4, habis itu dikurang ini enggak sih, gue lupa. Nah sih minornya, nah ini dia. Ah ya, minor 1. Oh iya benar, dikurang benar. Coret misal 1 berarti coret, habis itu 5 dikali 2, habis itu 4 dikali 1 ya kan, habis itu dikurang kayak gini, berarti benar ya harusnya. Oh enggak, ini determinannya kocak. Sama aja dong, gimana sih ya. Ini coret 1 0, habis itu 0 dikurang min 1 dikurang 6, kok 8 ya? Enggak tahu lah. ini gue yang gimana sih? 2 1 hah? Gimana sih? 1 2 2 1 2 1 berarti 2 1 berarti 1 0 berarti 1 dikurang iya gimana sih gue, kan 1 dikali 0 0 ya, gimana sih gue. Iya benar 8 kan, ini kan dikali bukan dikurang.
dikali bukan ya udah ya benar berarti 0 habis itu dikurang 8 min 8 ya gitu. Pokoknya ini harus dicari minornya dulu, ntar minornya harus dimasukin, tergantung kalau misalnya ini koefisien berarti ada plus minus plus minus plus minus plus minus plus, habis itu hasilnya jadi. Nah habis itu baru koefisiennya ini ditaruh sebelah sini, habis itu ini dibagi sama determinan yang di atas sini, habis itu baru dikali semuanya sampai dapat ini semua. Dan ini adalah apa sih, inverse apa b inverse nya. Tapi kalau misalnya cuma 2 itu lebih gampang, karena kalau 2 itu bentukannya itu mirip kayak gini, dia ada segala macam. Cuman cara nentuin adjoinnya itu lebih gampang. Kenapa? Karena adjoinnya itu cara nentuinnya misalnya gini, ini ada 7 2 3 1. Kalau misalnya lu mau ngambil adjoinnya berarti 7-nya diputer ya kan, 7 diputer sama 1, dia 1 di atas 7 di bawah, 2 sama 3-nya diminusin nih ya kan, 1 diputar ke atas, 7 di bawah, 2 sama 3 diminusin. Udah gitu doang. Dan ini tinggal taruh determinan ini 1. Karena pasti 1. Udah gitu doang. Kalau misalnya itu lebih gampang. Nah, di sini gue bakal masuk ke operasinya. Selain mungkin yang harus sedikit dihafalin itu adalah di sini ada beberapa sifat-sifatnya. Sama ini nih, sama ini juga jangan lupa. Ini ada matriks singular. Matriks singular itu kalau misalnya determinannya itu 0. Misalnya kayak gini. Lo punya matriks mana yang 2 gitu enaknya. Misalnya kayak gini deh. Misalnya ini 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 gitu, ya kan? Enggak lah. 1 0 1 0. Nah, gitu lah. Jadi kan 1 dikali 0, 1 dikali 0, 0 dikurang 0, 0. Ya begitulah pokoknya. Nah itu namanya matriks singular ya, karena ada determinannya 0. Nah itu berfungsi juga kalau misalnya 3, cuman good luck kan nyari kayak gitu. Terus lanjut, ini ada matriks ya gini doang sih. Ini sifat-sifatnya, ini sifat-sifat matriks determinan. Nah sama ini gue tahu nih apaan, berarti bukan. Oke. Ini kalau misalnya ada matriks dipangkatkan, bukan dari elemennya itu dipangkatin, tapi matriksnya itu sendiri dikali 3 kali gitu. Terus lanjut lagi, ada apa lagi ya? Apa lagi yang bisa gue kasih? Inverse, determinan, buku pensil. Gue ngeri ini keluar sebenarnya sih, cuman nggak tahu deh. 2 buku tambah 3 pensil 14.500. Kalau misalnya ini keluar di soal cerita bisa jadi. Ini pokoknya kan 2 buku tambah 3 pensil hasil segini. Ini berapa dah? 3 buku ya. 3 buku ditambah 1 pensil hasilnya segini kan. Nah ini tinggal dimasukin jadi 3x plus segala macam lah pokoknya. Nah habis itu masukin ke dalam sini. Nah ini 2 3 3 1 ya kan. Habis itu x sama y nya. Nah kan dicari x sama y nya berdasarkan si harganya. Sebenarnya ini ada cara gampang ya, cuma Binger juga sempat ngomong ya, ini ada cara gampangnya. Ya bakal jabar aja pakai bakal jabar kan, pakai cara apa namanya, substitusi ya, bukan substitusi, apa namanya gue lupa. Eliminasi ya, pakai eliminasi. Cuman karena kita lagi belajar matriks, ya udah kita pakai matriks. Binger ngomong gitu, gue masih ingat banget sampai sekarang. Terus lanjut lagi, ya udah dong palingan. Yang pasti keluar karena tadi ada di dalam contoh soal juga. Ini matriks, ada contoh soalnya di mana di soal matriks ya. Ini palingan ya. Nih. Ini yang nomor 8. Ini matriks singular. Ini nyari determinan. Ini apa nih? Ini nih. Ini yang ngomongin keluar. Ini adalah penerapan dari AB sama dengan C. Terus kalau misalnya nyari B-nya, berarti A-nya ditaruh di depannya C dan dijadikan inverse kayak gini. Nah, jadi misalnya ini kan A, B, C, ya kan? Kalau misalnya mau cari B-nya, berarti A-nya ditaruh di depannya C, di depan sini, di inverse. Nah, kayak gini bentukannya. Nah, kalau misalnya yang dicari misalnya ini di belakang nih. Misalnya yang dicari ininya, ini enggak ada. Nah, ini ditaruh di belakangnya si C ini. Jadi nanti 10 8 X Y inverse. Ya kalau yang dicari ini ya. Udah gitu doang. Terus ini ada 2 cara.
Gua lebih prefer bukan yang ini. Yang ini ada 2 cara, cuman yang ada 2 caranya tuh gue taruh di sini gitu. Ini nih. Nah, ini ada cara yang pertama di mana lo pakai cara yang tadi yang kayak gini nih. Ya kan? Masukin semua angkanya sampai lo dapat A sama B-nya. Atau kita yang ini. Nah, ini pakai D, DX sama DY. Nah, sebenarnya ini A sama B, soalnya ini kan A sama B ya. Cuman kalau misalnya X sama Y ya udahlah, tergantung aja. Nah, gue lupa caranya gimana, tapi seingat gue itu misalnya pertama lu cari determinan. Terus lu mau nyari determinan dari A-nya, determinan dari A itu 5, 3, 10, 12 gitu. Jadi kayak ini dihilangin, ditukar sama ini. Kayak gini. 5, 3. Kebalik. Kalau yang A berarti yang ini yang hilang, ya kan? Ini dulu ya berarti. Misalnya yang atas berarti yang ini dulu yang hilang diganti sama 10, 12. Jadi 10, 12 min 1, 2, ya kan? Terus kalau misalnya ini yang dicari yang ini berarti ini yang hilang diganti sama 10, 12 berarti 5, 3, 10, 12. Nah habis itu tinggal cari determinannya aja. Cari determinan tau lah 5 dikali 2 dikurang 3 dikali min 1, ya kan? Ya habis itu 10 dikali 2 dikurang 12 dikali min 1, 32. Habis itu ya pokoknya begitulah. Ini buat cari determinan. Nanti habis itu determinan dari A dibagi sama determinan dari ya yang tadi awal itu. Nah habis itu kalau udah ketemu ya udah ini A sama B nya. Kalau di soal ini kan disuruh cari 2A plus 3B, jadi kayak gini. Ini bener-bener bakal ganggu tidur gue banget, soalnya gue nggak tahu ini bener apa enggak. Pertama, kedua, angkanya jelek banget sumpah. Kalau misalnya sampai gue ketemu ini di ulangan, gue nggak tahu lagi harus ngomong apaan. Terus di sini ada dilatasi. Kita dulu ya. Ini belakangan dulu biar gampang, biar nggak pusing mana-mana. Nih ada di sini ada cari determinan dari matriks yang 3x3. Matriks dengan order 3x3. Ini sebenarnya gampangnya ini nih 5016P3 dipindahin, digeser. Ini digeser aja udah. Nah, kalau ini digeser kan ya. Habis itu tinggal geser, tinggal seret lagi kayak yang 2x2. Seret. Habis itu tinggal pokoknya ini ditambah ini, dikurang ini. Gitu loh. Sebenarnya tuh sama aja kayak ini tambah ini dikurang ini tambah ini. Cuman karena itu nggak dikurung jadi semuanya minus gitu. Kalau misalnya dikurang tambah minus hasilnya plus. Ya pokoknya gitulah. Intinya ini tambah ini dikurang ini udah itu gitu aja. So ini P-nya nggak kepake, gue belum nyadar. P mana? Oh iya ini. Lah kok 12? Oh, di soalnya begini ya benar. Nah, nanti tinggal dicari ini 10, ini segini terus tinggal pakai aljabar simple, ketemu P-nya itu ngapa harus gue gini sih. Oke. Itu yang garansi bakal keluar. Lanjut kita ada abis matriks itu ada polinomial cukup banyak. Gue udah ngejelasin juga dalam satu video full. Kalau kurang lebih 14 menit itu gue jelasin polinomial. Intinya polinomial tuh banyak banget jebakannya. Pertama karena dia itu dia itu kadang suka gimana ya? Nih 8, 7, tahu 4 ya kan. Sedangkan kalau lu pengen bikin operasi ya kan, melakukan sebuah operasi dengan ini, lu harus bikin 5-nya dulu, 6-nya juga, ini 4 kan, 3, 2 sama 1-nya. Dan itu ngejebak banget. Dan kejadian berapa kali di sini gue udah nyoret apa banyak tuh kayaknya tadi. Nih, ya lu bayangin aja, gue lupa. Nih, di sini kan 4, 3, harusnya ada 2 kan. Tapi gue lupa naruh 2-nya. Ini kan harusnya 2-nya 0. Ini juga 4-nya 0. Ini juga 0-nya 0. Gitu. Polinomial tuh banyak banget jebakan bener-bener. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat polinomial tuh cuman ya si x doang. Si x itu gimana bilangnya? Kita mulai dari awal dulu deh. Yang paling gede itu adalah derajat pangkat tertinggi, ya kan? Dan itu ada soal yang gampang banget. Dia cuma nanya pangkatnya berapa, derajatnya berapa ya? Udah jelas pangkatnya berapa. Cuman agak lucu aja lihatnya.
Nah tadi sih, nah tadi nih derajatnya berapa? Ya udah nih derajatnya. Ya ini jangan overthink ya. Udah yang paling tinggi ini kan 0, 1, 2. Yang kedua ya enggak ada. 3, 4. 4 tertinggi kan? Berarti 4 derajat. Udah gitu doang. Enggak usah di overthink, oke? Simpel. Oke, lanjut. Terus ada di polinomial tuh kan ada banyak operasinya, sama kayak tadi bilangan kompleks juga. Ada tambah, kurang, bagi, kali, terus ada yang dimasukin, makanya x-nya misalnya diganti berapa, diganti sekian. Terus yang gue paling mager dari polinomial itu adalah teorema sisa sama teorema faktor, karena sampai sekarang gue masih bingung kadang-kadang kalau misalnya soal kayak ginian. Bahkan gue sempet trauma tuh gara-gara gitu. Jadi yang paling simpel dulu aja deh, yang kemungkinan orang bakal langsung ngerti sekali langsung plak gitu, itu tambah sama kurang. Jadi tinggal tambah sama kurang aja. Ini cara gampangnya, cara paling enak ya, biar kalian gak kekecoh juga. Tapi jangan lupa ini ditambah ya, kan biar kalian gak kekecoh juga. Misalnya ini 6 akan 4 kan, berarti ini kan gak ada 4 nih, berarti taruh 0. Udah gitu aja, 3, 2, 4, 3, 2, 1, berarti kan apa semua nih. Nah ini juga 3, tapi ini gak ada 2 nya, berarti 2 nya 0 ya kan. Ini 1 masukin, 3 masuk 3, yang 0 nya masukin juga. Udah kita tinggal tambah, kalau ini dikurang. Awalnya tuh awalnya tuh sempet gue pakai cara yang ini yang ditambah begini, cuman gue langsung kepikir ngapain gue pakai gitu ya, karena itu bakal nguras waktu banget. Terus ada ini perkalian yang pakai apa namanya, gue lupa sih, koefisien konstantin apa sih, gue lupa namanya. Pokoknya ini tinggal dimasukin, nanti semuanya ini tinggal dikali sama di dalam ini. Ini ada cara substitusi sama cara Horner. Di sini juga gue ngerjainnya 2 ya, tapi ini bagi ya, sebentar itu belakangan deh. Ini bisa pakai cara Horner. Ingat, mau dibagi atau dikali cara Horner ya. Cara Horner mau dibagi atau dikali itu tambah. Ini tambah, jangan dikurang. Ini itu bukan dikurang, ditambah. Jangan lupa ya, selalu lupa emang kayak gini. Ini kan 2, masukin 2, terus tinggal ini turunin, dikali, masukin, tambah, kali, tambah, kali, tambah, kali, tambah, kali. Ini sisanya. Habis itu ini bakal jadi hasilnya. Contohnya gini. Nih yang 0-nya pangkat 0, pangkat 1 dan pangkat 2. Oke, terus ada yang pembagian tuh gue masih bingung kenapa orang masih bingung sama cara biasa, cara bagi, apa sih namanya, cara susun. Nah cara susun tuh sebenarnya istilahnya tuh lu ngabisin angka depannya. Gimana caranya angka depan habis, dengan gimana caranya lu bisa hasil ada hasil perkalian yang kalau dikali x nya itu jadi sama kayak ini, terus habis. Nah solusinya gimana? Lu harus tahu berapa kalau dikali berapa hasilnya berapa. Karena gini, x pangkat 3 kalau dikali x itu x pangkat 4 kan itu kan eksponen kan gitu sifatnya. Kalau x pangkat 3 dikali x pangkat 1 berarti x pangkat 3 ditambah 1 ya kan, jadi x pangkat 4 gitu doang sebenarnya. Jadi 4x pangkat 3 kalau dikali x berarti hasilnya 4x pangkat 4, udah gitu dong. Nah habis itu tinggal ini dikali sama min 3 nya. Supaya apa? Supaya dapat 3 nya ini nih, 3 nya biar masuk ke dalam sini ya kan. Nah habis itu tinggal diulang lagi sampai dapat hasil sisanya, tinggal hasil sisa kan, sampai dapat sisanya sama ini hasil baginya gitu. Nah ini ada contohnya tadi tuh baru aja jadi di sini kalau misalnya pakai Horner ya kan, ini kalau misalnya pakai susun. Nah susun ini sama kan, sama tuh itu sama. Mana datar gua, aduh. Nah ini juga tapi ada beberapa kasus di mana hasil dari susun sama Horner tuh beda ya. Kayak di sini sisanya sih ini mana ya, bukan yang itu, yang ada tuh yang beda. Ini nggak usah hitung ulang. Yang kalau nggak salah latihan gue mas banget bukannya, udah mas. Pokoknya ada beberapa kasus ini nggak sama, gue nggak tahu kenapa, cuman ya udah. Sebenarnya
gue sempat bilang mungkin beberapa kali kalau polinomial tuh cuman aljabar on steroids doang. Jadi aljabar yang agak menganu aja. Nah, jadi yang penting adalah kalau misalnya udah bisa ini teorema sisa sama teorema faktor. Nah, teorema faktor ini gue masih lebih paham karena teorema sisa juga sama ya. Ya, teorema faktor itu sempat ada soal juga tadi. Ini di soal mana tadi tuh? Wih, mana teorema faktor tadi? Bukan ini salah dong. Pintar. Ini dia. Nah, ini kalau di sini sih yang dicari cuman B-nya doang. Cuman karena gue pengen nyobain lagi, jadi ini gue nyari faktor lainnya. Nah, teorema faktor ini sebenarnya istilahnya kayak si X plus 2. Kalau misalnya dikali sama ini, hasilnya tuh bakal ini. Gitu. Ini B-nya 3 kali min 1 aja. Udah gitu doang sebenarnya. Apa yang bikin gue juga bingung. Saran gue kalau misalnya kalian nemu soal yang kayak gini, carinya jangan lupa X plus 2 sama dengan 0, berarti X itu min 2. Masukin aja dulu min 2 nya, cari B nya, kalau udah ketemu baru cari faktor lainnya dengan cara Horner, karena lebih gampang. Karena nggak mungkin lu pakai cara susun buat nyari faktor lainnya. Malas, sumpah malas coy gak mau gue. Soalnya makan waktu banget, terus kayaknya berantakan banget, kayak susah banget. Bener apa enggak, cuman ya gue juga malas gue akuin. Kalau dibandingin sama ini, dibandingin aja sama ini, lebih rapi mana coba, tinggal begini doang selesai kok. Nah, terus di sini ada teorema sisa yang gue masih sampai sekarang agak bingung kenapa, gue nggak tahu kenapa. Ya istilahnya kayak iya istilahnya kayak iya istilahnya kayak ini sisanya, udah aja itu sisanya. Ya itu sisanya, udah gitu doang. Aduh, gimana gue ngomong ya, pokoknya itu sisanya. Kalau misalnya ini dibagi sama ini, sisanya berapa? Ya sisanya ini, udah itu doang. Udah bingung mau ngomong apa, tapi ya pokoknya sisanya itu. Aduh, gimana ya gue ngomongnya. Ini mungkin ya agak ribet ya. Aduh, gue nyerah. Tar dulu deh. Dan mungkin gak bakal gue pahamin lagi, gak tau dah. Ya semoga aja keluar, tinggal berdoa aja. Lanjut, ada transformasi geometri yang gak pernah gue bahas selama gue di sini, karena gue sempet nggak tahu ngapain. Gue nggak ngirim something, nggak bikin rangkuman selama beberapa minggu mungkin. Dan di sini tuh yang hal yang paling miss, yang paling lupa, yang paling ketinggalan adalah si transformasi geometri ini. Jadi gue nggak pernah bahas sama sekali. Ini tuh ada 4, ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, sama dilatasi. Yang paling ribet tuh cuma rotasi karena satu hal, ntar gue bakal jelasin. Tapi yang pertama yang paling gampang adalah translasi atau penggeseran. Basically X ditambah angka yang mau ditambah, Y ditambah angka yang mau tambah, begitu doang selesai. Nah, ada beberapa kebingungan di mana kenapa kalau misalnya dia pakai ini nih, kenapa dikurang. Nah, sebenarnya cara jawabannya tuh simple. Mungkin gue juga sempat miss kemarin, karena gue juga baru nyadar hari ini kayaknya. Jadi di mana tadi? Di sini kayaknya. Nah, ya di sini. Kalau misalnya ditranslasikan itu adalah sebuah garis, atau misalnya ini kan garis nih, atau misalnya sebuah kurva. Jadi pertama kita kan cuman ngambil X sama Y-nya doang. Kita nggak pakai angka. Kalau angka langsung ditambah kelar. Kalau misalnya X sama Y nggak kelar. Jadi kenapa begitu? Nih kan X aksen itu kan Y tambah B. Nah berarti kan kita mau ngubah Y-nya, ya kan? Berarti tinggal diputar aja. Gimana? B-nya dipindah di sini, jadinya Y-nya di sini. Jadinya Y-nya ini adalah si Y aksen. Y-nya ini adalah Y aksen min B. Kan B-nya ini 1 ya. Jadi Y aksen Y-nya itu adalah Y aksen min 1. Sama X-nya juga. X plus 2 berarti
X aksen itu X plus 2, berarti X nya itu X aksen min 2 min A. Allahu Akbar. X aksennya itu X plus A, berarti X nya itu X aksen min A. Nah karena yang mau diubah X nya, ini kan X yang mau diubah, ya kan, X nya diganti, disubstitusikan sama X aksen min 2, X aksen min A. Nah apa sih gua, nah ini A nya 3, ya kan, ya udah tinggal dikali aja, itu selesai. Terus ada, gua gak jelasin bener-bener kan, bingung juga. Terus ini kan buat apa namanya kan, itu juga sekalian buat kurva ya, sama aja, karena ya tinggalnya semua X sama semua X atau Y itu tinggal diganti aja. Nah untuk penggeseran tuh nggak ada titik AB ya, apa gue yang ketinggalan? Aduh, so, kayak penggeseran nggak ada titik AB deh. Iya, kayak penggeseran 0, penggeseran emang ada titik AB nya? Enggak. Aduh, ntar aja. Oke, refleksi itu ya cermin, istilahnya cermin aja udah, simpelnya cermin. Refleksi itu paling banyak rumusnya, tapi kalau misalnya kalian udah paham sebenarnya nggak usah pakai rumus juga bisa. Gini, pertama ada dengan sumbu X, yang berarti yang di sini diterminkan sama ini, karena jaraknya itu harus sama, bentuknya harus sama, mukanya komuknya harus sama, jadi ditranslasikan harus direfleksikannya harus sama, ya kan. Kalau misalnya di sumbu X, ini sumbu X ya, bukan X sama dengan 0, itu beda, oke. Sumbu X sama X sama dengan 0 itu beda. Jadi di sumbu X itu berarti yang diputer adalah sumbu X ya, masih nih Y-nya. Kalau misalnya di sumbu X ya betul, yang diputer tuh Y-nya, yang ini nih, ini Y, tinggal diputer jadi min, tinggal dibalik dong, tinggal dibalik jadi min, jadi di bawah. Kalau di sumbu Y berarti sumbu yang ini berarti di kirinya, atau kalau misalnya di kiri di kanannya, atau kalau misalnya di ujungnya, udah gitu aja. Terus kalau misalnya dia bentuknya kayak gini, gue lupa jir. Kalau misalnya dibentuk kayak gini, sama aja kayak yang tadi gue sempat jelasin soal ini ya. Jadi tinggal inget-inget aja kalau misalnya si X yang kita cari itu, si X yang mau kita substitusikan itu adalah ya pokoknya X aksen si X nya ini mau kita ganti sama si X nya ini mau kita ganti sama X aksen. X aksennya X aksen berapa terserah lantar, tergantung sama lu ngali apa lu kali apa lu bagi atau lu tambah atau kurang, ya kan. Kalau gini kan contohnya kan di mana nih, ini kan contohnya kan ditambah, ini apa ya gue lupa deh. Nah di sini ada X sama dengan Y atau Y sama dengan X, sama aja. Ini juga sama aja nih, X sama dengan min Y sama dengan X sama dengan min X, Y sama dengan X. Ini sama aja, jangan kekecoh, ini cuma muter-muter doang. Kalau misalnya X sama dengan Y atau sama Y sama dengan X, itu tinggal diputar balik, X jadi Y jadi X lagi dong. Kalau misalnya Y sama dengan min X, diputar balik tapi min semua jadinya. Sebenarnya kalau misalnya mau contoh, kalau nggak salah boleh contoh gak sih. Jadi cermin itu bentukan cerminnya itu tuh kayak diagonal. Kalau misalnya Y sama dengan X atau yang ini bentukannya diagonal. Misalkan ada di ini ada anjir gimana sih, misalnya ada di 1 kalau misal diputar kan 1 sama 1. Oh berarti kalau misalnya XY itu dibentuknya gini, kalau min Y X bentuknya gini, atau atau X min Y atau Y min X sama aja bentuknya gini. Kalau misalnya XY bentuknya gini, kebalik dong bentuknya gini, ini udah gitu aja. Ini kan tadi kan kalau misalnya ini kan pakai sumbu ya. Nah habis itu ada yang pakai titik 00 nih, ini tinggal di minusin aja dua-duanya. Nah maksudnya apa sih maksud titik 00 ini? Kan kita kan dari tadi kan pakai sumbu ya, pakai sumbu. Sekarang pakai titik 00, titik yang jelas-jelas terus buat titik. Gimana caranya titik jadi cermin? Simpel aja, anggap aja titik itu 360 derajat. Jadi semua itu bakal dicerminkan di sebaliknya, tempat sebaliknya.
Jadi tinggal diminusin aja. Misalnya 1 1 diminusin 1, jadi min 1 min 1. Kalau di sini tetap di sini juga. Kalau di sini jadi sini, kalau di sini di sini, di sini di sini. Ya pokoknya semuanya itu bakal di mirror tergantung sama gimana sih tergantung sih ngelihat ke arah si termina itu, yaitu si 00. Karena 360 derajat, jadi dimanapun itu misal di sini kalau kan karena jaraknya harus sama, berarti pasti di sebelah sininya, di bagian ujungnya juga gitu. Itu agak kalau misalnya agak bingung perbedaan sama x y sama dengan x sama 00 atau y min x sama 00, itu simpelnya kalau misalnya gini deh, kalau misalnya y min x, kalau titiknya di sini berarti cerminnya kan begini, berarti titiknya di sini kan. Kalau misalnya 0 kan cerminnya di sini, berarti dia di bagian sini. Gitu dong. Karena itu 360 derajat, 0 itu 360 derajat, jadi dimanapun pasti di bagian sebaliknya, beda sama yang sumbu. Nah sekarang karena udah 0, sekarang yang pakai titik, refleksi yang pakai titik. Ada rumusnya, ini agak ribet sebenarnya, karena ini sebenarnya rumus yang gue sampai sekarang masih belum terlalu paham kalau dibandingin sama yang lain. Jadi istilahnya itu kalau misalnya y sama 7, ya berarti y nya dikali 2, ini dikali 2 dulu, habis itu dikurang sama y. Sempet dijelasin, cuman gue tidur nggak salah deh. Sempet dijelasin gimana maksudnya, cuman gue tidur, kayaknya gue tidur. Terus nih gue tadi sempat ngomong soal y sama dengan x sama segala macam itu. Nah kalau misalnya x sumbu x, berarti itu sama kayak y sama dengan 0, karena y sama dengan 0 pasti di bagian sini kan. Ini kan y1, y2, y3, y4 ya kan. Kalau y0 berarti di sini. Kalau x sama juga, x0 di sini, x1, x2, x3, x4 kayak gitu. Jadi kesimpulannya sumbu x sama y sama dengan 0 tuh sama. Sumbu y sama x sama dengan 0 tuh hasilnya juga sama. Nah ya nyumbu gitu, sama aja. Nah udah itu dong palingan sih. Ini tinggal kalian implementasiin aja ke apa namanya, grafik. Ini ada grafiknya cuma nggak tahu ini mau putar mana ya. Kayaknya ada deh. Itu pada soalnya sih gue tuh yang refleksi direfleksikan di bentar ya, mana tadi tuh. Ini bukan ini oh ini dia nih, di mirror y sama dengan b. Nah sama yang sebelah saya juga, gue tuh sempet salah ya. Ini gara-gara x sama dengan, gue kira 0 ternyata a, jadi gue bikin 2. Oke, jadi yang pertama ini dulu. Di sini kan ada x sama dengan a ya kan. X sama dengan a berarti ya udah masukin aja rumusnya. Terus jadi ini agak ribet yang ngeliatnya ya, 2a min 1, 1. Cuman begini, karena kalau misalnya ini angka ya lebih gampang ngitungnya. Pertanyaan sama gue, kalau misalnya ngitung pakai variabel pasti ujung-ujungnya pusing sendiri. Kayak ya, dan ntar gue jelasin lagi. Pokoknya begini, kalau misalnya pakai variabel tinggal masukin aja, nggak apa-apa dah. Ntar jadi begini, percaya aja sama rumus, kata gue mah begitu. Terus ini yang y sama dengan b. Udah, sekali lagi percaya aja sama rumus, ini hasilnya begini. Oke, lalu lanjut. Di sini ada yang namanya rotasi. Yang tadi gue bilang agak ribet, karena apa? Karena pertama rumusnya itu agak rumit sendiri. Ada sedikit bukan perdebatan, kebingungan atau mungkin gimana ya. Kadang kalau misalnya lu nggak tahu, lu jadi bingung mau ngejawab apa gitu kan. Nah, untung aja gue belajar fisika. Ini dia. Jadi di sini ini kan kata serius nih. Ini ada yang mana lebih enak. Nah, ini dia nih. Jadi gini, kenapa kalau cos itu minus dibiarin aja, minusnya dihilangin? Kayak gini deh. Jadi tadi gue sempat baru nyadar. Entah emang gue yang baru nyadar atau gimana. Kalau cosnya minus, biarin aja. Kenapa cos gitu? Kenapa kalau sin enggak? Karena gini. Ini cos. Di sini 1, di sini 0, ini min 1. Kalau lu bikin cos 30 derajat di sini, itu hasilnya kan ini kan 1 ya. Berarti di sini setengah akar 3.
Kalau di min setengah akar 3 juga, karena ini 1 ya kan. Kalau misalnya di belakang, misalnya di sini nih, berapa? Ini berapa deh, gue lupa. Di sini deh misalnya. Ini dulu. Nih, 120 derajat. Iya enggak sih? Iya, 90, 120. Iya benar. Iya benar. Ya 120 derajat. Di sini gimana sih gue? 120 derajat ya kan. Berarti kan ke arah sini 120 derajat. Nah itu kan berarti karena ini 1 0, berarti ini kesini kan berarti setengah ya. Tapi minus ya, minus setengah. Ya benar, minus setengah benar. Nah sedangkan kalau lu minus, sama aja hasilnya juga minus setengah, karena di sininya minus, di sininya plus. Mau lu bagimanain pun juga, mau lu pakai 330, karena ini muter 330 ke sini juga, hasilnya pasti plus juga. Dan sama, beda sama sin. Kalau sin mulainya itu, kalau emang mulai dari 90 derajat, iya bisa. Kalau mulainya karena kita mulai dari 0 derajat sampai 360, jadinya beda. Tapi sebenarnya sama-sama juga konsepnya. Ini 1, ini min 1, ini 0, ini 0. Gitu aja, simpel gitu. Kalau ke atas makin 1, lu pikir gini deh, makin ke atas makin 1, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 ya kan. Terus turun lagi, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah habis itu 1, ke 1 0 ya kan. Terus turunnya minus, jadi setengah, min setengah akar 2, min setengah akar 3, min 1 ya kan. Terus min setengah akar 3, min setengah akar 2, min setengah, itu 0. Gitu doang sebenarnya, sama aja kayak kelas juga. Jadi mulai 1 di sini, min 1 di sini, 0, ini 0 nama 0 ya kan. Jadi di sini 1, makin ke sini makin 0. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Ya enggak? Habis itu masuk ke sininya tinggal minus, udah. Ini setengah akar 3, setengah akar setengah, habis itu setengah, min setengah akar 2, min setengah akar 3, min 1. Sebenarnya tuh kayak gitu doang. Ini bakal ngejelasin banyak banget hal tentang sin kostan yang agak ngebingungin. Jadi mungkin tuh agak nggak guna ya, tapi itu bakal ngejelasin kenapa cos itu nggak kalau ada min biarin aja, kenapa sin nggak gitu. Mungkin pernah diajarin kelas 10, cuman gue kayaknya tidur. Oke, terus cos 30 berarti kan cos 30 karena gak usah pakai min, biarin aja. Mau pakai min mau nggak pakai min sama aja, karena kan jadi setengah akar 3. Terus ini sin min 3, ini karena emang sin min ya, emang min ya. Ini rumus emang min sin 3, min 30, karena kalau misalnya sin itu ada sedikit perbedaan, jadi dia tetap pakai min ya. Jadi ini setengah, min setengah akar 3. Itu tinggal ini yang tapi ini agak ribet ya. Yang gampangnya dulu deh. Ini rotasi yang gampangnya dulu. Rotasi yang simpel dulu deh. Rotasi yang simpel itu kalau misalnya kalian dapat rotasi yang berlawanan arah, terus cuman pakai 90, itu surga banget sumpah. Karena itu cuman 0 min 1 1 0, udah gitu doang. Habis itu tinggal lu kali, dapat hasilnya, selesai. Beda sama kalau lu dapat yang 45, 30. Kemarin tuh sempat ditanya sama Bengir, kenapa takut pakai yang 45 selain 90 lah. Yang 45, yang pakai 30, pakai 60. Kenapa? Bu, kalau misalnya Ibu nonton video ini, kita malas ngitung, Bu. Ibu tahu sendiri ini bentukannya tuh kayak gimana, combination banget bener-bener. Lihat ini hasilnya tuh segini, dan gue nggak tahu gimana caranya mau dibenerin. Entah gimana, entah gue yang salah atau gimana, cuman setelah dicoba pakai Desmos, iya benar ini hasilnya. Ini bener hasilnya. Cuman nggak tahu apakah bisa disederhanain atau enggak. Itu tuh soal yang tergimana. Tapi berharap aja jangan dapet yang kayak gini, kan ribet banget. Karena walaupun kita dikasih 2 jam masing-masing mata pelajaran tahun ini ya, semua mata pelajaran tuh 2 jam, terus dikurangin banget karena nggak ada PJOK sama seni, nggak ada PJOK, nggak ada seni, nggak ada prakarya. Tetap aja matematika itu 2 jam itu berasa kayak cuman 30 menit, bener deh kalau misalnya ngerjain. Cepet banget waktunya. Oke. Kalau misalnya untuk rotasi itu rumusnya kayak gini. Ini cos theta ya, ini cos ini alpha ya, cos alpha theta sih. Cos alpha
habis itu sin alfa, min sin alfa, habis itu cos alfa x y. Kalau misalnya yang di titik AB, ini apa deh? Enggak. Kalau misalnya di titik AB itu pakai min, kurang dulu bisa tambah lagi. Nih, anggap aja dibalik dulu, diputar, terus dibalikin lagi. Ini tuh Oreo sebenarnya. Jadi gini, kalau misalnya ini mau diputar nih, ini ada tahap-tahapnya sumpah. Misalnya gini, ini titik awal, ya kan, titik pusat awalnya. Nah, gimana caranya supaya lu bisa muter, tapi titik pusat di sini? Simple, lu turunin dulu aja. Ini kayak cara paling males, bener-bener. Ini tuh diturunin dulu sampai 0. Ini juga karena ini sampai 0, ini nyesuaiin juga kan, berarti ini nyesuaiin, ini sampai 0. Nah, sekarang ini udah dapet titik awal yang di translasikan. Ini titik pusat yang ditranslasikan. Baru abis itu diputer pakai cara ini biasa. Enggak, ini anggap aja ini nggak ada dulu ya. Pakai cara yang biasa. Terus setelah diputer, udah diputer nih, dibalikin lagi. Ini tuh cara malas banget, bener-bener. Walaupun hasilnya bener ya, ini 1, ini 0, 2. Cuman jujur ini malas banget, bener deh. Ini bener kan, ini kan di sini diputer ke sini kan, ini di sini ke sini. Cuma caranya malas banget. Tapi ya mau gimana, itu caranya begitu. Lanjut ada dilatasi. Bentar, yang ini dulu dia bahas dulu. Nah, ini di soalnya ada. Kenapa ini agak ribet, kenapa dia bingung? Karena pertama ini diputar searah jarum jam. Gue udah bilang tadi kan, kalau lo mau surga, sorry. Kalau misalnya emang yang buat soal tuh alhamdulillah baik, bener-bener baik banget dibikin soalnya tuh. Wah, dikasih soalnya diputar berlawanan, cuman dikasih 90, itu enak banget bener-bener. Tapi kalau tiba-tiba dapet yang kayak gini, semangat hidup kalian, oke? Jadi di sini tuh pakai titik pertama, dia pakai titik lain, titik AB. Kedua, di titik putarnya searah jarum jam. Ketiga, dia pakai yang dia selain 90, 0, 180 sama 270. Dan ini ya oke. Mau gimana pun itu, mau lo pakai gimana ya, lu nggak bakal bisa ngindarin setengah akar 3, boy. Setengah akar 3 tuh bener-bener ngeganggu banget. Lihat ini apaan coba. Gue nggak tahu salah gue di mana, apa emang salah gue atau emang harusnya dibenerin apa gimana, cuman ya beginilah keadaannya. Ya sumpah ini begini keadaannya. Dan ini baru titik, ngomong-ngomong ini baru titik. Oke. Jadi kalau misal gue nggak bikin contoh soal, ngapa ya? Jadi ini ngomong-ngomong baru contohnya pakai titik ya, belum pakai x y. Karena kalau pakai x y ini lebih ribet lagi hitungnya. Jadi ini cos min 30 derajat segala macem tinggal diubah. Habis ini kan dikurang nih, ya kan? Habis itu ini ditambah, dikali dulu bertambah, langsung dikali langsung ditambah kan. Ini begini terus tambah segala macem, terus jadilah ini abomination ini. Dan ini baru titik biasa. Ini belum pakai garis, belum pakai kurva, sumpah kata gue mah. Oke, mungkin itu aja sebenarnya sih. Tinggal terakhir tuh apa ya? Oh, dilatasi, lupa. Gimana ngomongnya? Dilatasi itu sebenarnya gue sempet bingung ya. Dilatasi itu sebenarnya ngezoom apa memperbesar atau apa sih sebenarnya? Tapi pokoknya itu dilatasi ya. Entah memperbesar, memperkecil, entah apa, ngezoom out, nggak tahu. Cuman pokoknya dia intinya memperbesar. Dan ini sebenarnya yang paling gampang kalau menurut gue ya. Selain translasi, yang kedua tergampang deh. Jadi dilatasi itu sebenarnya cuma dikali doang. Gue punya cara yang lebih gampang. Bukan cara, emang ini kan emang kita pakai matriks ya. Cuman simpelnya caranya tuh gini doang. Aksen itu skalanya dikali x, y aksen itu skala dikali x. Aduh, hai mata gua gimana sih. Skala dikali y. Nah, cakep. Nah, berarti x-nya itu sama dengan x aksen per dibagi skala. Itu juga sama. Y-nya sama dengan y aksen dibagi skala. Begitu doang. Dan itu tinggal lo aplikasiin ke semua yang gimana ya. Kalau misalnya itu langsung angka,
kan lebih gampang ya, tinggal dimasukin doang, tinggal dikali. Tapi kalau misalnya XY ya pakai cara ini aja udah. Kayak gini contohnya ya. Mana contohnya? Ini contohnya. Ini tinggal dikali doang, dimasukin dikali, ini kan skalarnya. Tinggal dikali tambah, dikali tambah, dapat segini. Ini kalau misalnya mau lebih gampang lagi, caranya adalah misalnya gini. 4 dikali ini kan 0, bukan 0, maksudnya bukan 0 ini ya, ini maksudnya apa sih namanya, titik 0, iya titik 00, terus di skalanya min 3. Jadi 4 dikali min 3 itu min 12, min 6 dikali min 3 itu 18. Dapat hasilnya udah gitu doang. Itu doang sebenarnya. Ini tuh sebenarnya cuma buat apa nggak tahu ya, formalitas atau apalah. Tapi kalau misalnya dapat PG, saran gua nih, langsung aja dikali karena ribet kayak gini. Sumpah ribet banget. Langsung lanjut, di sini ada yang garis, ini garis apa sih? Iya di garis. Sama kayak tadi, ini yang gua sempat jelasin tadi ya, yang tinggal diputar-putar balik doang. Kalau nyari x nya berarti x aksen di per skalanya, ini skalanya kan 2 nih, langsung 2, ini aksen min 2 bagi 2, terus tinggal kalau kayak gini tuh bisa langsung dikali 2 ya, jadi semuanya dikali 2, ini dikali 2 kali 2, ini dikali 2 juga hasil begini. Dan kalau dimasukin Desmos hasilnya sama, santai aja, kecuali yang kayak tadi yang ribet banget, sumpah paham gue bener. Tadi tuh ada ya soal yang kayak juga, yang dilatasi tadi tuh ada coba nominal sih dilatasi. Dilatasi mana deh? Oh dilatasi ding. Nah, jadi ini tuh simpelnya didilatasikan dengan titik tertentu. Ini tuh dilatasi tuh operasi yang kalau misalnya cuma titik doang lo bisa ngelakuin dengan coret-coretan sedikit. Coret-coretan sedikit tuh maksudnya gimana? Gini, kalau misalnya ada min 7, min 5, 7, ya udah min 5, 7, ya udah min 5 sama 7 kan, udah min 5, 7. Nah terus ada skalanya 2, oh ya udah skalanya 2. Sebelum itu cari dulu nih ada ininya enggak, dia ada titik tertentunya enggak. Nah titik tertentunya ada nih 2 min 1, ya udah ini dikurang 2 dulu, dikurang 2, ini dikurang min 1, berarti tambah 1 kan, ini dikurang 2 itu berarti ini min 7, yang ininya 8. Udah, habis itu skalanya berapa? Skalanya min 2. Ya udah nih dikali 2. Min 14 lah tuh. Itu min ya? Iya. Jadinya 14 lah tuh, ya kan? Terus 8-nya tinggal dikali min 2. Berarti min 16. Udah tinggal ditambah lagi sama 2-nya. Dibalikin lagi 2-nya. Jadinya 16. Ya benar. Habis itu ini jadinya 17. Sama. Gitu doang. Maksud gue perhitungan yang kecil tuh gitu doang. Terusan deh. Kalau misalnya dapat angka yang gampang apalagi. Dan itu semua yang bisa dibahas pada hari ini karena udah habis juga kertas gue. Ini udah selesai semuanya. Ini contoh soal latihan soal udah gue bagiin. Kalau misalnya mau lebih lengkap bisa tinggal dicek aja. Ini gue nggak tahu bakal gue upload kemana karena ini video 1 jam, tapi gue mau ngopasnya 1 jam dulu biar enak. Oke. Cukup sekian dari saya. Aduh. Gue nggak tahu bakal nonton sampai 1 jam ini apa enggak, tapi ini bener-bener kemungkinan bakal nge-review semuanya, insyaallah sampai kucing gue udah tidur itu. Thank you dan semangat ujian besok ya, semoga 100, amin.